Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita semua bertemu kembali dalam bulan Ramadan. Tahun ini adalah Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, lebih ikhlas lagi, dan lebih maksimal lagi. Amalan-amalan yang diseyukyakan, dianjurkan untuk bisa kita laksanakan antara lain adalah sedekah, tadarus. Mungkin semula terlalu sibuk kegiatan-kegiatan kita sehingga tidak sempat tadarus Al-Quran, qiyamul lail. Mungkin di antara kita terlalu sibuk juga dengan tugas-tugas lain sehingga kita terlalu lama meninggalkan qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita ikhtiarkan bisa menjalankan sholat tarawih. Tengah malam menunggu atau setelah makan sahur kita ikhtiarkan untuk sholat tahajud, sholat hajat, dan seterusnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang menyebut bahwa ada orang berpuasa, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala. Setidaknya ada 5 hal yang menjadikan puasa seseorang itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. 5 hal itu antara lain adalah sumpah palsu. Mungkin mereka yang terkait dengan hal tertentu, baik di peradilan maupun non-peradilan, sangat mungkin kemudian melakukan hal yang tidak semestinya, memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya, maka batal puasa jikalau melaksanakan sumpah palsu. Begitu pula menggunjing orang. Alhamdulillah proses kampanye selesai, pilpres, pileg selesai. Mudah-mudahan apa yang sempat terjadi selama masa kampanye kemarin dan awal-awal proses penghitungan suara, masih kita lihat betapa proses yang berjalan itu sering diwarnai dengan pergunjingan yang kemudian mengarah ke fitnah, yang kemudian mengarah pada hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Maka itu juga membatalkan puasa. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa membatalkan puasa ini, mari kita hindarkan, mari kita jauhkan, dan jangan mencoba melakukannya kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari 5 itu antara lain adalah melihat dengan syahwat. Mari kita menjaga diri kita, menjaga jari-jari kita, menjaga mata kita, karena apa yang mungkin kita tidak pernah mengira, tidak pernah menduga, dan tidak punya hasrat untuk melihat sesuatu yang akhirnya mengundang syahwat, tiba-tiba muncul di layar gadget kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita jaga kehati-hatian kita, menjaga supaya puasa kita jalankan dengan khusyuk, maka apa yang menjadikan sesuatu akhirnya menjadikan ketika melihat muncul syahwat, maka itu juga membatalkan puasa. Dan berikutnya adalah jangan berbohong. Karena salah satu yang juga membatalkan puasa adalah berbohong. Oleh karena itu, apa yang menjadi penyebab-penyebab batalnya puasa kita, jangan
kita lakukan. Ayo kita hindarkan. Dan berikutnya adalah yang bisa membatalkan puasa, jangan melakukan sesuatu yang bersifat adu domba. Ini penting, sadar atau tidak sadar, kadang yang kita ucapkan, atau mungkin yang kita ketik lewat gadget kita, itu ternyata punya nuansa atau nafas adu domba. Ini hal-hal yang harus kita hindarkan supaya puasa kita bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi puasa kita mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, maka Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada di antara kita yang suci. Dosa disengaja, tidak disengaja, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, semuanya sangat mungkin menjadi bagian dalam kehidupan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu jangan bangga dengan dosa. Maka menjaga ibadah bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh kekhusyuan yang Allah memberikan garansi akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita underline bahwa di bulan Ramadan ini, bulan yang di 10 hari pertama adalah awaluhu rahmatun. Rahmat Allah, insya Allah, terlimpah kepada kita semua di 10 hari pertama. Wa ausatuhu maghfiratun. Dan ampunan Allah, insya Allah, terlimpah kepada hamba-hambanya di 10 hari kedua. Dan wa akhiruhu itkum minan nar. Di akhir 10 hari ketiga bulan Ramadan, maka Allah akan menghindarkan hambanya dari api neraka. Tentu hal seperti ini akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan kekhusyuan, yang betul-betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dan dosa-dosa kita semua yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tadarus kita diterima Allah, mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.